Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya TB Syahabudin, NPK 18201503503560021, NIM 20251013000854, bidang studi PKN. Merupakan peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan mengajar mata pelajaran PKN di kelas 10 fase E dengan materi penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa di MA Nurul Falah Kaung Caang, Pandeglang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, sebelum kita awali proses pembelajaran hari ini, Bapak minta satu orang siswa untuk memimpin doa proses pembelajaran hari ini. Silakan. Baik kawan-kawan, sebelum kita dimulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan hari ini pembelajaran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak akan absensi terlebih dahulu ya. Fahmi, Maida, Mala, Arumzia. Baik, yang mimpin silakan ke depan untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yang lainnya mohon berdiri. Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, aku maju. Baik, silakan kembali lagi ke. Baik, anak-anakku yang Allah muliakan, hari ini kita akan coba membuka proses pembelajaran ini dengan satu buah pertanyaan pemantik, artinya pertanyaan untuk kalian bisa menjawab dalam hati kalian masing-masing, ya, bahwa sudahkah kalian menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa? Karena memang Pancasila itu adalah dasar, ya, dasar dari bangsa Indonesia dalam proses kehidupan bernegara. Nah, ini pertanyaan pemantik. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mencapai beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara melalui pendekatan deep learning. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat merancang solusi berbasis Pancasila atau permasalahan kehidupan bernegara secara kolaboratif. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi poin 3 ini, ya, ketiga poin ini mudah-mudahan kita bisa mencapai secara maksimal. Kemudian untuk metode hari ini adalah menggunakan deep learning. Deep learning itu adalah pendekatan mendorong peserta didik untuk memahami materi. Jadi materi ini kalian dituntut untuk memahami, terutama makna yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila, ya, secara mendalam.
Melalui apa? Melalui eksplorasi itu artinya kalian bisa menelaah, mengkaji ya sejauh mana bahwa makna dari sila itu sesuai tidak dan bisa diterapkan atau tidak dalam kehidupan sehari-hari. Analisis kritis dan kolaborasi. Kolaborasi itu kalian artinya berkelompok gitu ya. Dan siswa tidak hanya menghafal. Jadi kalian tidak hanya menghafal, akan tetapi juga menghubungkan konsep dengan kehidupan nyata. Jadi kehidupan nyata kalian seperti apa masalahnya itu nanti ada enggak penerapan Pancasilanya. Kemudian memecahkan masalah dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu adalah sekilas tentang metode pembelajaran hari ini. Kita menggunakan deep learning. Sekarang kita ke materi ya. Materi hari ini adalah penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Nah, ini Pancasila ya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia yang dirumuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Dan perumusnya itu antara lain adalah Insinyur Soekarno. Ya, Panca itu 5, sila adalah apa sila pengertiannya? Dasar. Jadi ada 5 ya, 5 dasar. Ya, 5 dasar ini menjadi panduan hidup berbangsa dan bernegara, terutama kita sebagai bangsa Indonesia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan bersatu. Sedangkan penerapan dalam kehidupan berbangsanya, Pancasila diterapkan untuk menjaga persatuan. Jadi kalau tidak ada Pancasila, kemungkinan persatuan kita tuh tidak akan bersatu. Kenapa? Karena di Indonesia tuh banyak sekali ragam ras, suku, ya. Maka kalau tidak ada Pancasila, otomatis persatuan kita akan buyar, akan tidak bersatu, ya. Kemudian menghormati perbedaan. Di Indonesia tuh banyak perbedaan-perbedaannya, terutama agama, ya, kepercayaan, ras, suku, itu kan berbeda. Nah, kemudian membangun keadilan sosial di tengah keberagaman Indonesia. Nah, ini adalah penerapan dalam kehidupan berbangsa. Selanjutnya, Bapak akan coba menjelaskan makna satu persatu dari sila. Ya, ingat bahwa sila itu ada berapa? 5. Ada berapa sila? 5. Ada 5. Nah, selain kalian menghafal dan tahu ya dari sila pertama sampai sila ke 5, kalian tentu harus tahu maknanya, ya. Sehingga kalau kalian tahu maknanya, maka kalian akan mampu menerapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang, ya. Dan sila ini bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya mengakui keberadaan Tuhan dan menjalankan ajaran agama masing-masing. Ingat, di Indonesia agama yang diakui ada berapa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ada 5 ya. Nah, ini penerapannya adalah kita bisa menghormati kebebasan beribadah agama lain. Jadi kalau orang lain berbeda agama, ketika beribadah kita bisa toleransi, ya. Ataupun ada siswa yang lain agama dalam satu ruangan kelas, maka kalian tidak boleh membeda-bedakan. Ini, ya. Ketika melaksanakan ibadah mereka, maka kita ya jangan sampai saling mengganggu. Kita harus menghormati. Ini contoh penerapannya. Kemudian sila yang kedua. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Ya. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk maknanya sendiri adalah menghargai hak asasi manusia dan bersikap adil terhadap sesama manusia. Jadi sila kedua ini kita harus menghargai hak manusia. Ya, hak sesama manusia kita harus hargai. Jangan membeda-bedakan. Jangan mentang-mentang kalian satu keturunan ya kalian menghormati. Tetapi yang lain keturunan kalian tidak menghormati. Kemudian contoh penerapannya adalah tolong menolong atau gotong royong, ya. Seperti apa? Seperti membersihkan lingkungan bersama. Kalau di kampung sih mungkin ya yang agamanya sama, ya nggak jadi masalah ya. Tapi kadang-kadang di perkotaan kan berbeda agama. Dalam satu komplek ya agamanya berbeda, ya, atau sukunya berbeda.
ada suku Sunda, ada suku Batak. Ketika ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kemasyarakatan, maka ayo bahu membahu, tolong menolong. Jangan sampai kalian tidak tolong menolong disebabkan oleh latar belakang yang berbeda, seperti agama yang berbeda, suku yang berbeda, sehingga kalian tidak mau, tidak membeda-bedakan. Itu dinamakan adil dan beradab. Kemudian yang ke sila ketiga, apa sila ketiga? Bunyinya Persatuan Indonesia. Makna dari Persatuan Indonesia adalah menjaga kesatuan bangsa di atas perbedaan suku, agama, dan budaya. Jadi mementingkan persatuan Indonesia, ya, persatuan bersama daripada persatuan suku, ras, ataupun agama. Jadi itu lebih utama dibanding kalian tadi mementingkan kelompok kalian masing-masing, ya. Jadi kita harus mementingkan persatuan Indonesia itu lebih dominan, lebih utama daripada persatuan ras atau suku kalian masing-masing atau agama kalian masing-masing. Contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa adalah bangga dengan menggunakan produk dalam negeri, ya. Ini kendala ya. Kadang-kadang kita tuh tidak bangga dengan produk dalam negeri. Kita masih banyak yang menggunakan produk dari luar, ya. Nah, tanda bahwa kalian itu mengamalkan sila Persatuan Indonesia adalah salah satunya kita bangga dengan produk dalam negeri. Kemudian berpartisipasi dalam upacara-upacara kemerdekaan, ya. Seperti kemarin tuh kita telah melaksanakan HUT RI, ya, upacara. Nah, dengan kita melaksanakan upacara, ikut serta dalam upacara, berarti kita mengamalkan sila Persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat apa? Sila keempat apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maknanya adalah mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mufakat. Jadi ketika ada permasalahan yang berkaitan dengan kelompok, maka harus diselesaikan dengan cara musyawarah, gitu ya. Contoh kecil, kalau di sekolah, lingkungan sekolah ada permasalahan di OSIS atau di Dewan Ambalan, nah itu kan dimusyawarahkan. Kalau contoh di luarnya ya di masyarakat, contoh pemilihan RT atau ada masalah sosial di kampung halaman sekitar, nah itu kan diselesaikan oleh jalan musyawarah, ya. Kalau tidak seperti itu, maka ya tidak akan tercapai musyawarah untuk mufakat. Kalau egonya ditampilkan masing-masing. Contohnya penerapan dalam berbangsa adalah yang sudah ada gambarnya, itu apa, gambar apa? Hah? Sidang paripurna. Nah ini contoh, ya, contoh dalam penerapan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. Ini sudah dicontohkan oleh perwakilan kita di DPR atau MPR. Yaitu mereka berembuk, bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Ini contoh. Kemudian sila yang terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya adalah mewujudkan kesejahteraan bersama tanpa kesenjangan. Jadi pemerintah atau kita lah, ya semuanya itu ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi jangan sampai ada tetangga kita, kalau kita sejahtera, tetangga kita tidak. Itu berarti kita tidak mengamalkan sila kelima. Ya, kita bisa makan, ternyata tetangga kita tidak bisa makan. Atau teman kita jajan di sekolah, yang satunya tidak jajan. Otomatis kan kita tidak mengamalkan sila kelima. Nah, bagaimana contoh penerapannya dalam kehidupan berbangsa? Nah, ini salah satunya adalah ikut program bantuan sosial seperti PKH, membantu keluarga miskin. Nah, jadi kalau ada bencana, ada kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat, kita ikut serta. Ya, pembagian sembako. Nah, kita ikut serta. Jadi jangan hanya diam. Nah, itu adalah contoh penerapan dalam kehidupan berbangsa. Sampai situ paham ya? Paham ya? Sampai situ paham ya? Nah, baik. Selanjutnya nanti Bapak akan membagikan ke dalam 3 kelompok kalian, ya. Nanti kalian Bapak berikan tugas untuk menganalisis sebuah kasus yang berkaitan dengan penerapan nilai-nilai Pancasila yang terjadi di sekolah. Ya, di dalam tugas tersebut nanti kalian akan
membacakan contoh kasusnya apa, kemudian solusinya apa, ya, kemudian pengalaman pribadinya apa, ya, refleksinya apa dari kasus yang kalian contohkan. Nanti akan Bapak berikan 3 kelompok, ya, Bapak bagikan 3 kelompok. Paham ya? Jadi kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Nah, untuk menyemangati Bapak minta kita sama-sama mengucapkan salam Pancasila, ya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. NKRI. Terus tepuk tangan untuk kalian. Baik, selanjutnya silakan kalian berbagi ke kelompoknya masing-masing. Kelompoknya terserah kalian. Silakan dibagi. Untuk putra mungkin sudah pas nih kelompoknya 1, ya. Silakan untuk putri dibagi lah kelompoknya. Silakan dibagi kelompoknya. Bangga. Ya, silakan berembuk atau misalkan mau diatur posisi duduknya silakan. Ya. Dibalik, misalkan dibalik saja nggak apa-apa. Ya, silakan. Yuk. Nanti Bapak akan memberikan tugas kelompoknya. Ya, ini aja, dibalik aja, dibalik. Saya dibalik. Ini dibalik, yuk, sini aja nggak apa-apa, ya. Dibalik aja nih, dibalik. Balik, ya. Nah, ini tugasnya, ya. Tugasnya nanti kalian ditulis, diisi oleh kalian. Nah, ini nanti tugasnya ditulis oleh kalian, ya. Tulis. Ini juga sama ditulis juga oleh kalian, ya. Ya, silakan nanti Bapak kasih waktu kalian 10 atau sampai 15 menit paling lama. Ya, silakan. Dimulai dari sekarang, silakan. Ya, dari kelompok 1 silakan presentasikan. Di sini boleh. Di sini. Nanti bergantian, ya. Di ininya bergantian. Ya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan tugas kalian hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Mangkunia Ramadan. Saya Pak Aprilian. Saya Muhammad Hikmah Fajar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang analisis kasus penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi kami itu di sini memilih kasus banyak siswa yang tidak mau ikut kegiatan gotong royong yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. Jadi yang pertama itu kami itu mengidentifikasi masalah. Apa sih masalah utama dalam kasus ini? Masalah utama di sini adalah kelompok siswa dari kelas 12 sekitar 10 orang secara konsisten menolak ikut serta. Mereka beralasan bahwa kegiatan tersebut bukan tanggung jawab mereka karena sekolah sudah memiliki petugas kebersihan. Terus yang kedua, nilai-nilai Pancasila apa yang dilanggar dalam kasus ini? Yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, masalah yang kedua adalah analisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik ini. Sila kedua ini ingin menekankan sikap yang saling menghormati, empati dan bertanggung jawab terhadap sesama manusia serta lingkungan. Penolakan partisipasi ini oleh kelompok siswa menunjukkan ketidakpedulian sosial, di mana mereka mengabaikan dampak negatif terhadap siswa yang lain harus menanggung beban ekstra. Ini bertentangan dengan semangat kemanusiaan yang beradab. Karena kegiatan kebersihan sekolah bukan hanya tugas individu, melainkan upaya kolektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan nyaman.
Dalam konteks sekolah, sikap ini dapat memicu ketidakharmonisan antar siswa yang pada akhirnya melemahkan rasa empati dan gotong royong yang seharusnya ditanamkan sejak dini. Terus yang masalah yang kedua lagi, pendekatan edukatif guru BK atau bimbingan konseling dari guru PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang ketiga, sistem insentif dan sanksi. Sekolah menerapkan sistem point reward untuk partisipasi aktif dalam kegiatan kebersihan seperti tambah nilai ekstrakurikuler, sementara sanksi ringan seperti tugas tambahan diberikan bagi yang menolak. Hal ini mendorong keadilan tanpa memaksa secara berlebihan. Baiklah, akan melanjutkan sama teman saya. Nah, baik, saya akan menjelaskan kasus ketiga yaitu refleksi. Apa yang kau pelajari dari kasus ini? Refleksi dari kasus ini menunjukkan bahwa penerapan Pancasila di sekolah tidak cukup hanya melalui pelajaran teori, melainkan harus diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk membentuk karakter siswa. Kami merefleksikan bahwa penolakan ini mungkin berasal dari kurangnya pemahaman siswa tentang nilai gotong royong yang bisa disebabkan oleh pengaruh lingkungan keluarga atau media sosial yang menekankan individualisme. Namun, ini juga menjadi peluang bagi sekolah untuk memperkuat pendidikan Pancasila melalui pendekatan praktis. Cukup? Cukup, Pak. Ya, baik. Beri aplaus untuk kelompok 1 atas jawabannya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan. Ini ya kelompok 2. Ya, silakan. Di sini ya. Ini bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Cika Fitriani. Nama saya Maulana Fadila. Nama saya Lutfa Fadila Fadila. Selanjutnya kami akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu kasusnya itu ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab. Nah, poin pertama itu ada identifikasi masalah. Apa sih masalah dalam kasus ini? Jadi kami ambil ini, masalah dalam kasus ini adalah ketidakadilan dalam pembagian tanggung jawab yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ini bukan kasus bullying fisik atau verbal, melainkan bentuk eksploitasi sosial yang halus dalam lingkungan belajar. Nilai-nilai Pancasila yang dilanggar dalam kasus ini adalah sila kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Selanjutnya, poin kedua yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Poin yang kedua adalah analisis. Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk menyelesaikan konflik ini? Sila kelima menekankan pentingnya keadilan bagi semua, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Dalam kasus ini, pembagian tugas yang tidak adil mencerminkan ketidakadilan sosial, di mana siswa dari keluarga kurang mampu dieksploitasi oleh yang lebih mampu. Hal ini melanggar prinsip keadilan karena tidak ada kesetaraan kesempatan dan beban kerja. Jika dibiarkan, ini dapat memperlemah rasa keadilan di kalangan siswa, yang pada akhirnya memengaruhi pembentukan karakter bangsa yang tidak adil. Tulis minimal 2 solusi berbasis Pancasila. Yang pertama, pendekatan preventif dari sekolah. Guru dapat membuat aturan jelas tentang pembagian tugas kelompok, seperti menggunakan kontrak kelompok yang ditandatangani semua anggota, di mana setiap siswa harus menyumbang bagian spesifik. Ini mendukung sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan melalui musyawarah awal kelompok. Yang kedua, pengawasan dan evaluasi. Guru melakukan monitoring selama proses kelompok dan memberi nilai individu berdasarkan kontribusi, bukan hanya nilai kelompok. Jika ada keluhan, adakan mediasi untuk menyelesaikan secara adil sesuai sila kedua. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, poin ketiga yaitu refleksi. Apa yang kamu pelajari dari kasus ini?
Kasus ini mengajarkan kita bahwa ketidakadilan kecil seperti ini dapat berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar di masyarakat jika tidak ditangani sejak dini. Saya merefleksikan bahwa siswa perlu diajarkan untuk menghargai kontribusi setiap individu agar Pancasila benar-benar hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, guru dan sekolah memiliki peran penting sebagai fasilitator untuk memastikan nilai-nilai ini terwujud. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih sudah presentasi. Terakhir kelompok 3, silakan di sebelah sini ya. Sebelah sini nggak apa-apa. Yuk. Terus balik. Terus ke sini. Terus ke sana. Nah, ya. Silakan. Bergantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang kasus terdapat kelompok siswa mayoritas dari suku tertentu yang sering melakukan bullying terhadap siswa minoritas dari suku dan agama berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 ya. Nah, itulah tadi presentasi masing-masing kelompok dari mulai kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Artinya contoh-contoh kasus yang kalian tulis adalah contoh kasus penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah. Jadi kasusnya sering terjadi di sekolah. Tadi Bapak lihat ada kasus bullying ya, kemudian ada pembagian kelompok yang tidak adil, kemudian apalagi tuh kalau tidak salah tadi di terakhir apa? Tidak mengikuti gotong royong. Ketika ada gotong royong, pihak sekolah mengadakan gotong royong, ada siswa yang mungkin merasa dirinya kelas paling atas, dia tidak ikut. Itu kan tidak mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Baik, mungkin hanya itu ya pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan coba memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah diperhatikan, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa merupakan landasan utama untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis, adil dan beradab. Berdasarkan materi yang dipelajari, berikut adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Jadi pedoman dalam kehidupan berbangsa mengatur hubungan antar warga negara, masyarakat, dan negara. Setiap sila memiliki nilai yang saling berkaitan dan harus diterapkan secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, kesimpulannya adalah menerapkan Pancasila di lingkungan sekolah dan kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila secara konsisten. Setiap warga negara dapat berkontribusi dalam mewujudkan kehidupan berbangsa yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat serta menjaga identitas nasional Indonesia. Artinya, kesimpulan terakhir adalah bahwa kita menerapkan nilai-nilai Pancasila bukan hanya di lingkungan sekolah, tetapi di kehidupan sehari-hari juga harus menerapkan nilai-nilai Pancasila. Itu saja mungkin kesimpulan hari ini dari Bapak. Maka untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila.
Salam Pancasila. NKRI. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.